bebas bersuara, tapi sampai mana? Pan Kurniawan jadi bunuh nyawa. Tentang unjuk rasa yang terjadi, Kota Reformation yang 60 HP-nya saja. Soal apa itu? Bawa umur. Anggota Brimob Polda Maluku Bribda MS jadi tersangka penganiayaan. Kok negara ini makin lama makin gak adil dah. Hukum seringkali berat sebelah dan selalu menekan rakyat biasa. Gue gak bisa diem aja ngeliatin ini. Tapi mau gimana, sekarang bersuara sedikit takutnya gue bernasib sama dengan mereka. Hey, kebetulan ketemu lo di sini. Lagi ngapain emangnya? Coba nih lu lihat, setiap gue scroll TikTok isinya berita jelek mulu dah. Nggak sedikit pula kayak kasus ini loh, polisi yang melakukan pembunuhan. Terus ada juga kayak yang bersuara tapi malah ditangkap gitu. Ya sih, gue jadi keinget sama salah satu aktivis yang dulu viral karena speak up. Setelah itu dia malah kena doxing dan dihukum selama 1 tahun penjara. Oh serius loh? Emang siapa nama aktivisnya? Nih, lu lihat, namanya Laras Faizati. Lu inget gak? Akang Kurniawan. Oh iya, tahu. Dia kan korban penindasan sama oknum polisi. Hmm. Nah, karena kasus itu ngebuat Laras geram, dia sampai speak up dan ngebuat story Instagram sambil nunjuk gedung polisi dengan narasi yang cukup mengkhawatirkan. Astaga, kaget Ngapain gua. nih berdua? Cie, romantis amat. Ya nih lagi duduk bareng aja sambil suap-suapan. Orang kita lagi serius bahas tentang Akang Kurniawan dan Laras. Oh, kasus mereka berdua. Sejak Akang Kurniawan itu ditindak sama oknum polisi itu, lagian juga bukan Laras doang loh yang ditangkap, banyak juga masih sama aktivis lain yang ditangkap sampai sekarang itu kita nggak tahu kabar mereka. Nah, dari dulu juga negara kita ini nggak luput dari kasus yang namanya korupsi pemerintah. Terus juga ada oknum polisi yang udah ngebunuh masyarakat. Kita mau bersuara juga nggak lama kita pasti akan dibungkam. Status kita sebagai rakyat sebenarnya dilindungi oleh konstitusi nggak sih? Dilindungi kok. Hai guys. Weh, tadi lu berdua ngomong apa? Beneran kita dilindungi sama konstitusi negara? Ya benar, karena di Undang-Undang 1945 pasal 28B itu mengatakan bahwa kita kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat gitu yo. Berarti kita bebas kritik pemerintah dong? Iya betul, tapi jangan lupa ada juga UU ITE pasal 28 ayat 2 yang berisi tentang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang tujuannya untuk menghasut, membenci, dan mengajak orang membuat keributan. Nanti banyak permusuhan. Nah, itu kenapa Laras bisa ketangkap, karena dari kronologinya itu satu siganya itu memang ada ajakan untuk melakukan kebencian. Aku sih tetap gak terima sih bagaimana dia dilakukan di penjara dan sebelumnya itu. Jangan salah lu naik asing ya? Santai. Kita tahu kok perasaan lo. Nah, itu dia, power people itu juga nyata. Gue juga gak bermaksud untuk memandang status orang. Kalian tahu sendiri kan, influencer itu juga punya pengaruh besar untuk menggerakkan aksi demo. Tapi kita juga harus bijak dalam mengkritisi situasi yang ada di dalam negeri kita ini. Hanya itu gue gak bisa diem, gue kan ada di negara ini, di tanah ini. Kita terus membela negara. Kita kan gak harus jadi polisi, tentara, ataupun pemerintah untuk membela negara ini. Bahkan kita gunain HP aja untuk mendorong kebenaran pun dan jadi langkah besar. Lagian daripada diem terus, nanti nasib mem gimana? Ayo dimana? Gue setuju, kapan lagi ya kan kita ngebela negara sambil makan mie ayam. Kalau negara udah parah banget, sampai kang mie ayam ikutan demo, mau gimana lagi kita makan mie ayamnya? Tapi bukan cuma Laras kan, Khorik Anhar dan beberapa aktivis lainnya yang bersuara pun mereka tetap berujung ditangkap. Masalahnya bukan tentang kita benar atau enggak bersuaranya, tapi apakah kita tahu tentang resikonya? Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang.
di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi, dan aku pun tak hadir. Jadi gimana? Lu mau nanya apa ke gue? Gini bang, lu kan anak mahasiswa hukum ya. Kira-kira menurut perspektif lu, gimana sih cara kita mengkritik pemerintah supaya negara kita jadi benar? Lu marah nggak sih bang? Karena fenomena di Indonesia selain peraturannya yang ngawur, ada banyak juga kayak masyarakat yang kurang peduli untuk bersuara dan bergerak. Terus dampak nyatanya apa sih? Ada salah satunya tuntutan 17+8 ini sekarang udah benar-benar tenggelam dan udah nggak ada yang peduliin lagi secara hukum. Tapi kita sih emang diberi kesempatan untuk bersuara ya, tapi nyatanya di lapangan bersuaranya itu sampai mana? Ya, kalau ditanya marah sih, kita semua marah yo. Oke. Tapi kalau lu memang mau bersuara, lu tetap harus ikut yang namanya norma. Contohnya kayak norma agama, norma hukum, norma sosial. Dan juga kalau lu memang peduli untuk bersuara dan memang udah sampai mengambil tindakan untuk bersuara itu sendiri, Ya. lu udah memenuhi hak dan kewajiban lu kepada negara sebagai warga negara kok. Hak dan kewajiban gua. Contohnya kayak gimana tuh bang? Contohnya, kalau lu berani bersuara untuk bela negara, maka lu udah menepati UUD 945 yang dari pasal 27 ayat 3, pasal 28A, sama pasal 28I ayat 3. Ya, jangan khawatir. Lagian, sejatinya negara ini itu berdemokrasi pada prinsip kedaulatan rakyat. Kita penguasa tertinggi di negara ini, men. Lakuin aja, kritik aja, dan bersuara aja. Daripada kalian nyesel gak ngelakuin apa-apa sama sekali. Dan terakhir, saran dari gua, kalau kalian memang mau bersuara, yang paling penting tetap harus beretika pendapat, memberi konstruktif yang membangun, dan yang paling penting harus sesuai pada unsur UU ITE. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur saat engkau terjaga. Aku kan ada di sana, sempatkan bermain. Pan Kurniawan, Andika Lutfi, Sarinawati. Namanya adalah Gama. Dia dibunuh nyawanya, lalu dia dibunuh namanya. Dan jadi tersangka pasca gelombang unjuk rasa yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus. Publik menyoroti penangkapan aktivis agar tidak menjadi kriminalisasi. Lagi esok pagi. Aku tahu kamu hebat, namun selamanya diriku pasti berkurang. Untuk selalu jauhkanmu dari dunia yang indah. Semua siap? Oke. Gas. Demokrasi bukan hanya soal memilih. Demokrasi adalah keberanian bersuara secara bertanggung jawab. Jangan pernah bilang politik tidak berpengaruh dalam hidup. Bersuaralah, berpendapatlah, dan berkritiklah. Karena kalau tidak, siapa lagi, di mana lagi, dan kapan lagi? Tapi bagaimana? Selama kalian adalah Indonesia, sampai selamanya. Esok hari